Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, yang merupakan pembebasan dari api neraka yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satunya. Para pemirsa Al-Imarah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Qadr adalah surah yang ke-97 yang memiliki 5 ayat yang turun setelah surah Abasa. Surah Al-Qadr ini memiliki arti kemuliaan. Diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, siapapun yang beribadah pada malam kemuliaan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah terdahulu. Masya Allah, sungguh mulianya malam Lailatul Qadar ini. Dalam tafsir Al-Misbah jilid 15, Quraisy Shihab mengupas makna ayat pertama surah Al-Qadr yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Ayat ini menguraikan bahwa wahyu Al-Quran yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat pertama hingga kelima, diturunkan Allah melalui malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadr atau malam kemuliaan. Dalam hal ini, secara umum dapat dipahami bahwa Al-Quran diturunkan dalam 2 proses. Yang pertama, yakni melalui proses yang secara langsung. Hal ini terjadi dari Al-Lauhul Mahfuz ke langit dunia, yaitu Baitul Izzah. Tahap selanjutnya, yakni Al-Quran turun secara bertahap dalam proses turunnya ayat demi ayat dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu sejak surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan ditutup dengan surah Al-Maidah ayat 3. Proses yang kedua ini dengan perantara malaikat Jibril berlangsung selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Para pemirsa Al-Imarah TV yang berbahagia, lalu apa saja pelajaran yang dapat kita petik dari surah Al-Qadr? Yang pertama, mengenai mulianya malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah di jilid 15, setidaknya terdapat 4 pendapat ulama terkait hal ini, yaitu Al-Qadar yang bermakna penetapan, Al-Qadar yang bermakna pengaturan, Al-Qadar yang bermakna kemuliaan, dan Al-Qadar yang bermakna sempit. Makna pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam penetapan, merujuk pada surah Ad-Dukhan ayat 3-4. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mudirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi, sungguh kamilah yang memberi peringatan. Lalu di ayat 4-nya,
fiha yufarraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Maksudnya, malam ini adalah malam penetapan Allah atas perjalanan hidup makhluk selama setahun, yang dapat berupa hujan, rezeki, kehidupan, kematian, juga segala urusan dunia lainnya, yang dimulai sejak malam kemuliaan tersebut hingga tahun berikutnya. Makna kedua, yakni malam pengaturan, karena pada malam turunnya Al-Quran tersebut Allah mengatur strategi bagi Nabi Muhammad SAW untuk mengajak manusia mengambil jalan kebajikan. Dan makna yang ketiga, yakni malam kemuliaan. Demikian mulianya malam ini sehingga semua orang mau beribadah dengan tulus pada malam tersebut. Dan pada malam tersebut akan mendapatkan ganjaran khusus yang berbeda dibandingkan malam-malam yang lain. Selain itu, malam ini memungkinkan seseorang untuk meningkatkan derajat pengetahuan ilahiyahnya jika menghabiskan malam kemuliaan dengan berdoa dan bertaubat. Dan makna yang terakhir, yakni makna yang keempat, Al-Qadr adalah sempit. Ini adalah melambangkan begitu banyaknya malaikat yang turun pada malam turunnya Al-Quran ini, sehingga bumi menjadi penuh dan sesak bagaikan sempit. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika datang malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar, turunlah malaikat Jibril dengan satu rombongan besar untuk menyampaikan salam sejahtera. Para malaikat itu bersolawat kepada setiap hamba yang sedang berdiri atau duduk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, sedangkan ayat 4 dan ayat 5 pada surah Al-Qadr berbunyi, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr, yang artinya pada malam itu turun para malaikat dan roh atau Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Mereka yang mengikuti tuntunan Al-Quran, kitab suci yang diturunkan pada malam Al-Qadr atau malam kemuliaan, akan memperoleh kesejahteraan, keselamatan, dan kedamaian. Selanjutnya, yakni mengenai kesempatan untuk memperbaiki diri. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, di mana pahala beribadah pada malam tersebut lebih utama daripada 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan malam kemuliaan tersebut. Amin. Baik, kami cukupkan sampai sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.